Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan makan dan minumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa makan dan minumnya Rasul yang pertama sifatnya tidak berlebihan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kalau memang kita harus makan, maka hendaklah perut ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk nafas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga selalu ketika dia makan sifatnya berjamaah. Artinya tidak pernah Rasulullah makan seorang diri, beliau selalu makan berjamaah, baik dengan keluarganya atau para sahabatnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir kita membahas, yaitu tentang Rasulullah SAW tidak makan kecuali membaca bismillah, yaitu diawali dengan bismillah. Bagi yang kelupaan baca bismillah, hendaklah baca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Karena sudah kita jelaskan bahwa ketika kita makan tidak menyebut nama Allah, minum tidak menyebut nama Allah, maka syaitan akan ikut makan dan minum dengannya. Kemudian ini doa yang lain selain baca bismillah, ada doa yang lainnya, silahkan. Ada yang membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, seperti yang mungkin sudah dibaca, dihafal sama anak-anak kita, biarkan. Itu adalah doa-doa yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian adab yang selanjutnya yang biasa dilakukan Rasul saat makan dalam keadaan duduk. Rasulullah SAW annahu naha an yashrabar rajulu qa'iman. Qulna li Anasin fal aklu qal dzalika asyar. Kata Rasulullah SAW dulu pernah melarang minum dalam keadaan berdiri. Lalu seorang sahabat nanya, ya Rasul, kalau makan bagaimana? Makan tuh lebih buruk, kata Rasulullah SAW. Artinya nanti bab minum nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Makan berarti tidak boleh. Rasulullah SAW melarang makan dalam keadaan berdiri. Artinya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita kalau kita makan hendaklah kita duduk. Ini yang dianjurkan, dan tentunya juga dalam keadaan duduk lebih sehat dibanding dalam keadaan berdiri tentunya. Kecuali nanti keadaan-keadaan tertentu yang memang tidak bisa, lapar, mau makan posisi nggak bisa duduk, nah itu lain. Tapi kalau kita dalam keadaan normal, dalam keadaan bisa, maka Rasulullah SAW menganjurkan kita makan dalam keadaan duduk. Ini yang biasa dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi melarang kita makan dalam keadaan bersandar. Dari Abu Juhaifah, beliau pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, la akulu muttaqian, aku tidak makan dalam keadaan posisi bersandar. Muttaqi nanti kita lihat. Ada riwayat yang lain yang dilemahkan oleh sebagian ulama, dikatakan sajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatamidar rajulu ala yadihil yusra indal akli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menegur seseorang yang makan dalam keadaan bersandar dengan tangan kirinya. Jadi maaf, ini bersandar ada yang begini modelnya. Ini termasuk yang tidak sukai Nabi kalau orang makan. Kan ini apa? Ininya nyender begini. Atau maaf, makan terus ini bersandar dengan 2 nih. Atau yang biasa orang Arab dulu, orang-orang Arab dulu suka makan sambil begini. Apa? Nah, dikasih kursi kita makan. Rasulullah SAW tidak suka makan dengan apa? Bersandar. Jadi Rasulullah kalau makan ininya tegak, lurus. Rasulullah SAW. Nah ini tentunya jadi yang dianjurkan tegak lurus, jadi tidak apa miring begini. Karena dulu pembesar orang Abdul kalau dia makan itu dengan apa bersandar begini, atau cara yang begini ittika ini bersandar. Nah ini tentunya juga kita terapkan di dalam rumah tangga kita, juga anak-anak kita dari kecil
Kadang-kadang anak-anak lagi kita didik mulai jangan sampai melakukan hal-hal yang biasa, kadang-kadang kita lihat biasa padahal itu tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah makan yang tidak disukai Rasul SAW. Rasulullah SAW suka makan dalam keadaan posisinya tegak. Dan memang juga dalam ilmu kesehatan pasti berbeda ketika orang makan dalam keadaan lurus begini dibanding dalam keadaan miring, tentunya berbeda. Kemudian tentunya ini seperti biasa, cuci tangan sebelum makan. Ini hal yang biasa kita lakukan. Tapi ketika kita cuci tangan karena mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan bernilai ibadah. Kemarin kita juga sebelum makan cuci tangan. Anak kita pun kita suruh cuci tangan. Tapi karena kita melihat hanya bersih supaya bebas dari kuman dan sebagainya. Tapi saat ini Rasul menyuruh. Ini perintah Nabi untuk cuci tangan. Jadi beda. Walaupun kita habis mandi mau makan, tetap sunnahnya cuci tangan, karena mengikuti Rasulullah SAW. Nah, mungkin kalau kata-kata bersih, mungkin kalau sudah mandi, habis mandi makan langsung gak cuci tangan karena sudah mandi, kan dianggap bersih. Tapi kalau ngikutin sunnah tidak. Pokoknya setiap mau makan sunnah cuci tangan. Ini kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Aisyah, anna Rasulullah kana idza arada ayyanam wa huwa junub tawadda wa idza arada ya'kul ghasala yadayhi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia mau tidur, dia berwudu, terutama dalam keadaan junub, dia wudu lebih dulu, seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan kalau dia mau makan, dia mencuci tangannya. Ini tentunya kalau menggunakan tangan. Tapi ketika sendok, ya enggak, karena memang tidak bersentuhan. Boleh enggak sendok? Boleh, tidak ada larangan. Kita mau makan pakai sendok, tidak harus tidak harus tangan. Tapi kalau memang pakai tangan, Rasulullah SAW tangan. Tapi ketika menggunakan sendok boleh, bahkan menggunakan pisau pun boleh. Ada satu riwayat, waktu itu Rasulullah SAW makan dengan beberapa sahabat, ada menggunakan atau lauknya daging, guling ya. Nah, kambing itu harus dipotong pakai pisau. Sahabat makan pakai pisau, dibiarkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sini boleh menggunakan pisau atau dengan kalau beginian boleh nggak sumpit, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting jangan kita ngikut ini biar seperti orang ini. Nah, ini nggak boleh. Saya makan ini seperti ingin mengikuti saya seperti fulan kayak orang kafir. Jangan. Kita karena memang ini cara makan saja. Tapi kalau niat mengikuti tidak boleh. Kita hanya melakukan itu memang untuk mudah makan mie misalkan dengan dengan sumpit. Kalau pakai sendok lepas terus. Pakai sendok lepas terus, jadi pakai ini. Jadi bukan karena mengikuti fulan-fulan, tapi memang itu yang paling mudah, nggak jadi masalah. Islam tidak alergi dengan kemodernan. Islam ini tidak alergi dengan apa yang ada di lingkungan kita. Yang penting adalah baca bismillah, makanannya halal dengan cara yang ini Rasulullah SAW. Kalau tangan ada nggak fadilahnya? Tentunya Rasulullah SAW selalu pakai tangan walaupun ada sendok. Zaman itu Rasulullah tidak pakai. Apakah ada keistimewaannya? Para ulama bilang ada. Tentunya di tangan ini kan ada cairan, terutama di telapak tangan kita itu, kata para ulama itu akan lebih mempercepat proses pembusukan di dalam perut. Jadi karena memang kalau dipegang ini ada cairannya. Jadi cairan ini bercampur dengan makanan yang masuk ke dalam perut itu akan mempercepat proses pembusukan. Seperti ibu-ibu mungkin tahu, makanan kalau sudah dipegang basi, cepat basinya dibanding yang tidak dipegang karena memang ini cairannya ada. Bahkan nanti kita lihat ada Rasulullah SAW namanya yaitu yal'aq asabi'ahu. Kemudian Rasulullah SAW kalau makan tidak pernah mencela makanan. Kalau disajikan kepada Rasul makanan, lihat dari hadis Abu Hurairah, qala ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi tidak pernah sama sekali mencela, mengaibkan makanan sekalipun. Inishtahahu, kalau Nabi suka akalah dimakan. Wa in karihahu tarak. Kalau memang tidak suka ditinggalkan. Jadi kalau ada makanan suka dimakan sama Nabi, nggak suka sudah dipinggirkan. Rasulullah nggak pernah apa di makanan nggak enak begini. Itu Rasulullah tidak pernah. Jadi Rasulullah tidak pernah mengaibkan makanan tadi. Subhanallah, ini luar biasa. Adab, tidak pernah Nabi mencaci makanan, apalagi pembuatnya. Apalagi orang benda saja sama Nabi tidak pernah dicaci maki sama Rasul.
Ini luar biasa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutus Nabi Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta. Bahkan makanan pun tidak pernah dicaci. Dan ternyata kata para ulama sekarang ditemukan, diselidiki, kenapa? Memang selain akhlak dan perilaku Nabi yang luar biasa, ternyata juga diketemukan makanan, minuman atau benda yang kita caci itu ada efek buruknya ternyata. Ketika dia dipuji beda. Makanya ketika kita makan bismillah menyebut nama Allah, itu beda ternyata makanan yang disebut nama Allah dengan makanan ini makanan nggak enak, ini kalau dimakan bangsa mules nih, caci-caci aja coba makan deh, mules. Ternyata itu makanan yang dicaci ternyata dia beda. Jangankan makanan, benda. Kita punya mobil, ini mobil nggak enak, merongrong terus ini, larinya kurang bagus begini, pakai deh pasti nggak enak. Kenapa? Karena cacian kita yang disampaikan itu pengaruh ternyata. Nabi pernah dulu mengadakan perjalanan dengan beberapa kafilah, dengan beberapa sahabat. Tiba-tiba di salah satu kerombongannya ada yang mencaci maki, melaknat ontaknya. Ontaknya ternyata terlambat, jalannya lambat, dicaci maki. Nabi berhenti. Ontak yang sudah dicaci maki jangan ikut dengan rombongan kami. Kami tidak mau terganggu dengan cacian tadi. Disuruh pulang itu. Kenapa? Karena dia ternyata ada pengaruhnya kalau dicaci maki. Oleh karena itu anak pun begitu. Anak, sejelek-jeleknya anak tidak boleh dicaci maki. Tidak boleh, apalagi dari mulut seorang bapak, seorang ibu. Yang kata Rasulullah SAW itu suaranya ibu, anak disebutkan kalimat buruk, itu khawatir akan kena. Ini ada waktu-waktu yang mustajab untuk orang tua. Ini sangat-sangat mesti berhati-hati, tidak boleh. Rasulullah SAW bahkan innallah kata di dalam hadis yang sahih, karena Rasulullah SAW yuhibbul fa'la. Nabi itu suka dengan fa'la. Apa itu fa'la? Harapan baik. Jadi harapan bagus. Jadi kata para ulama, Nabi kalau ada orang ngelihat sakit parah, mungkin kalau bahasa kita kata dokter fonisi nggak mungkin sembuh, Nabi bilang tetap insya Allah Allah berikan sembuh, insya Allah. Jadi harapan-harapan yang bagus tetap diberikan. Ngelihat anak nakal, insya Allah nanti baik. Sekarang nakal, insya Allah tahun depan, insya Allah nambah umur tambah baik. Itu yang harus dikatakan oleh bapak ibu. Nggak boleh bilang ini anak, ya Allah nanti gede jadi apa saya nggak tahu. Nah ini apalagi sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak bagus. Karena kata para ulama, seringkali anak itu menjadi buruk, terkena sesuatu gara-gara mulut orang tuanya sendiri. Ada anak yang main pisau, ya Allah main pisau ntar kena tangannya, ntar kena tuh anak tangannya. Sebenarnya tadi nggak kena tapi nanti kena deh. Naik ke atas tembok, ya Allah di atas tembok terjatuh. Jadi ucapan itulah yang membuat mestinya kata para ulama ngeliat, ya Allah insya Allah selamat, insya Allah aman, kita hampiri, insya Allah nggak ada apa-apa, langsung kita turunkan, nggak jadi apa-apa. Megang pisau insya Allah nggak kena, insya Allah. Terus kita hampiri, kita ambil, tapi bukan malah waduh kena nih, kena waduh ya Allah nih kena deh, mesti kena. Jadi kenanya itu sebenarnya dari apa? Ini yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, pendidikan Nabi jangankan terhadap anak, kepada makanan pun Rasulullah SAW tidak mau mengaibkan. Rasulullah suka dimakan, nggak suka ditinggal. Itulah Rasulullah SAW. Jadi ibu ketika disajikan makanan bapak, mungkin kita lihat kurang cocok, ya sudah, nggak usah dikomentari, dicaci maki, sudah. Suka ambil, nggak suka sudah selesai, sudah. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ma'abata'aman qat, Nabi tidak pernah mengaibkan makanan sedikit pun. In istahahu, kalau memang dia suka dimakan, wa in karihahu tarak, kalau dia nggak suka ditinggalkan. Itulah luar biasa di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya istrinya menyajikan makanan dengan girang, besar hati, tidak pernah Rasulullah menggerutu bahasa ini, ngedumel, enggak. Rasulullah SAW dimakan, nggak suka ditinggal sama Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau istri nanya, Pak kurang apa, boleh kita kasih pendapat. Karena dia nanya, Pak kurang apa?
kurang asin, kurang manis, boleh dia apa? Tapi langsung ini tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya sebelum memakannya. Rasulullah SAW kalau disajikan makanan, nanya. Tapi yang belum tahu, kalau yang sudah tahu nggak usah ditanya. Ini tempe, ini apa nih tempe? Udah tahu. Tempe nggak usah ditanya. Ini yang sudah apa? Makanan yang sudah kita ketahui tidak perlu ditanya. Tapi kalau asing, Rasulullah SAW bertanya, ini makanan apa ini? Oh dari ini baru Rasulullah makan. Itu sunnah. Jadi kalau kita datang ke rumah saudara kita mengajukan makanan atau kita dapat tawaran makanan, sahibul bait, sunnahnya Nabi kalau nawarkan ke tamu, ini Pak makan ini, mungkin dia belum pernah lihat makanan ini, diterangkan sama ibu. Ini makanan ini dari ini. Kalau memang ibu itu nggak nerangkan, yang punya rumah, tamu tuh boleh nanya, ini makanan apa nih saya baru lihat. Itu adalah sunnah. Itu Rasulullah SAW selalu setiap mau makan apa? Nanya dulu. Jangan sampai sudah makan baru nanya. Sudah makan baru nanya. Ini makan, oh ini dari ini. Ya Allah saya alergi dari makanan itu. Nah udah bingung akhirnya. Sudah makan dulu baru nanya. Apalagi yang lebih parah, maaf, makanan-makanan yang kita belum tahu di restoran yang belum jelas. Nah ini mesti hati-hati. Jangan Ustaz kan nggak tahu setelah saya makan baru tahu. Itu sebenarnya bukan begitu dalilnya. Mestinya Anda sebelum makan apa? Nanya dulu, jangan sudah makan baru nanya. Wah dari babi, ya Allah saya nggak tahu. Katanya nggak tahu nggak dosa. Begitu melulu dalilnya. Nggak bisa, harusnya apa? Sebelum makan nanya dulu, ini apa makanan ini. Nah inilah Rasulullah SAW. Ada satu cerita dari Khalid bin Walid radhiyallahu an. Aku pernah mendatangi rumah Maimunah dan beliau adalah bibiku, yaitu Maimunah ini istrinya Nabi. Dia bibinya Khalid bin Walid dan juga bibinya Ibnu Abbas. Jadi Maimunah waktu itu Rasulullah ada di rumah Maimunah, Khalid bin Walid dan Abdullah bin Abbas datang ke rumah Maimunah di rumah bibinya beliau, dan di situ adalah ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu di situ ada makanan. Ternyata Rasulullah sedang makan, disuguhkan makanan. Fawajada indaha dabban mahnudan qad qadimat bihi ukhtuha Hufaidah bintu Harith. Ternyata Rasulullah SAW lagi disuguhkan makanan. Khalid bin Walid ikut datang ke rumah. Jadi Khalid bin Walid, Rasulullah, ada Abdullah bin Abbas, ada Maimunah, ada Hufaidah bintu Harith. Ini Hufaidah saudaranya Maimunah. Dia ini dari Najd, wilayah Riyadh. Rasulullah SAW di kota Madinah. Datang bawa makanan dob. Apa itu dob? Dob itu sejenis ini nih. Ini dob nih. Tapi di Mesir hidupnya di dalam padang pasir. Kalau orang Indonesia kalau lagi berhaji suka disebut kadal Mesir. Nah suka ada tuh orang haji, Ustaz ada kadal Mesir nggak? Itu nanyain itu dijual itu kadal Mesir. Nah ini namanya dob. Jadi waktu itu dob ini kan sudah direbus atau digoreng, artinya sudah dibakar, jadi nggak kelihatan itu daging. Dipikir daging kambing atau daging unta, disuguhkan. Nah Nabi ngelihat daging, memang Nabi suka sama daging. Jadi itu dob didekatkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini makanan banyak. Akhirnya Rasulullah mau ngambil, Nabi pikir itu daging biasa. Waktu mau ngambil, akhirnya salah satu wanita Hufaidah atau Maimunah bilang, kasih tahu dulu sama Nabi. Nabi belum tahu itu apa. Dikasih tahu dulu sama Nabi, karena Nabi kalau nggak tahu biasanya nanya dulu. Karena ini disuguhkan di rumahnya, istrinya dipikir daging biasa. Ternyata itu baru oleh-oleh dari Hafidah bintu Harith tadi, dibawa oleh-oleh daging. Nggak tahu Rasulullah. Waktu Rasulullah mau ngambil daging tadi, dikasih tahu, ya Rasulullah, katanya makan di sini dikatakan, kata Rasulullah SAW, kata si wanita tadi, akhbirna Rasulullah maqaddamtunna lahu, kasih tahu sama Nabi apa itu daging yang mau diambil. Huwa dob ya Rasulullah, ya Rasul itu dob, daging dob. Tahu daging dob? Farafa Rasulullah yadahu anid dob, nggak jadi. Yang tadinya dia mau ngambil, nggak jadi dia, nggak jadi diambil. Akhirnya faqala Khalid, aharamun ad-dob ya Rasulullah, ya Rasul, memang dob itu haram? Kata Rasulullah SAW, lah. Tetapi saya nggak biasa makan ini. Akhirnya Khalid ngambil makan apa? Di depan Nabi dilihat tuh doa Khalid makannya, masya Allah, nafsu banget makan apa? Makan dob. Tapi Rasulullah hanya ngeliatin, Rasulullah tidak makan. Nah intinya
cerita ini menunjukkan Nabi itu yang menyuguhkan makanan, sunnahnya kalau belum kenal yang itu, kasih tahu ini makan ini. Kita misalkan ada orang datang ke rumah kita, kita punya masakan daerah yang dia belum tahu, dikasih tahu ini masakan ini, bahannya dari ini. Atau kita sebagai tamu kayaknya makannya unik nih, boleh nanya ini apaan ini. Jadi ketika tamu nanya begitu jangan tersinggung, wah curiga sama saya, bukan begitu. Ini sunnah. Jadi nanya-nanya nanti sangat curiga, bukan. Ini sunnah Rasulullah ingin tahu ini makanan apa. Nah itulah Rasulullah SAW. Dan dop ini Rasulullah SAW tidak pernah makan, tetapi tidak diharamkan. Makanya di sini tidak setiap yang tidak dimakan Nabi itu haram, bukan. Karena Nabi ada juga yang tidak doyan. Dop ini kesukaan orang Arab, banyak suka. Dop ini kalau bahasa kita, untuk bahasa Arab disebut muqawiyat. Muqawiyat, apa ini muqawiyat nih kalau bahasa kita ya? Untuk suami istri. Wah itu dop itu. Nah itu dop itu. Nah ini kesukaan Nabi, nggak suka ini, nggak suka dengan dop. Tapi Khalid bin Walid makan dan Rasulullah SAW tidak melarangnya. Intinya sunnahnya Nabi tidak makan kecuali beliau bertanya dan tahu apa yang dimakannya. Nah, begitu juga Bapak Ibu mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad, usahakan jangan makan sesuatu kecuali tahu apa yang kita makan. Ini yang disunahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW makan dengan tangan kanan. Idza akala ahadukum falyakul biyamini. Kalau salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Fa idza syariba falyashrab biyamini. Kalau minumlah dengan tangan kanannya. Kenapa? Fa inna syaitan yakul bishimalih. Karena syaitan itu makan dengan tangan kirinya. Wa yashrabu bishimalih, dan minum dengan tangan kirinya. Jadi kita minum, jangan kelihatannya sepele, Bapak Ibu sepele ngasih minum kiri begitu aja. Ini tetap kita ambil yang kanan. Rasulullah SAW bilang, syaitan itu minumnya tangan kiri, makannya dengan tangan kiri. Aku minum makan dengan tangan kanan. Ngikutin sunnah yang mana? Nah, jangan ngikutin cuman minum saja. Jangan. Itu sunnahnya syaitan itu kalau apa? Minum tangan kiri. Berarti kalau kita minum menggunakan tangan kanan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi, dapat pahala. Jadi bayangkan Bapak Ibu makan, minum, semuanya bernilai pahala. Kalau kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak kita mulai dari kecil kita didik. Ketika dia mulai tangan kiri, awas jangan kiri, kasih kanan. Dan ternyata kata dokter kebanyakan anak kecil yang baru kecil ini lebih cenderung memang menggunakan tangan kiri. Itu lebih cenderung kiri. Kalau dibiarkan terus lama-lama kiri. Tapi kalau dididik mulai awas, ingat-ingat kanan Rasulullah nggak suka. Itu kebiasaan setan. Terus mendidik anak begini. Jadi mendidik anak ini mulai dari rumah tangga kita yang kelihatannya kecil. Ternyata ini adalah sangat besar dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah makan 3 jari. Wah, ini agak susah diikuti nih. Dikatakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, dari ayahnya beliau mengatakan, kana Rasulullah yakul bi thalathi asabi wa yal'aq yadahu qabla an yamsahaha. Rasulullah SAW nih tangan 3 nih. Gini. Dulu orang Arab itu ada 3 macam makannya, caranya. Ada badui yang rakus. Ini apa? Ini orang badui, orang-orang yang tidak berpendidikan dulu makannya begini. Kepel-kepel, itu masih ada itu. Pernah lihat itu makannya di kepel begini. Jadi mereka suka digigit dulu kan. Itu makan orang yang badui, kata Rasul. Itu makan ulama, makan orang badui, tidak. Ada orang yang biasa, 4 nih, yang biasa begini. Ini enggak. Artinya bukan orang yang badui, bukan juga, tapi ini biasa orang 4 gini, 3 plus sama ini jadi 4. Tapi kalau Rasulullah ini, Allah sabar Rasulullah makannya. Kalau kita kan nggak sabaran segini ya, nah udah cepet. Idenya sabar Rasulullah. Kata para ulama, Anda mau lihat sabarnya Nabi, lihat aja makannya. Dikit makannya Rasul. Dan lihat dikunyahnya nanti kita akan lihat 33 kali kunyahan. Kalau kita kan kayak ular, blek masuk langsung apa? Blek masuk. Rasulullah subhanallah sabarnya.
kunyah, sabar. Dan ternyata coba tanya kedokteran mana saja, mana yang lebih sehat dengan kunyahan yang banyak, pankreas kita nggak terlalu capek karena sini sudah lumat, sudah hancur, tinggal masuk. Bagaimana tidak sehat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Nabi Muhammad. Ini menunjukkan, tapi Ustaz kalau yang begini nggak apa-apa. Yang begini ini bukan haram halal ya. Dalam bab ini jari ini bukan masalah haram, karena Nabi nggak pernah bilang kayak setan nggak kalau minum itu ya. Tapi ini urusannya bukan haram halal, tapi ini adab. Adab orang Badui dulu segini. Adab orang yang umum, adab Rasulullah seperti ini. Adab. Ini bukan masalah halal, bukan masalah haram. Tapi kalau kita ngikut ini luar biasa. Luar biasa ini adalah Nabi Muhammad. Wa yal'aq yadahu qabla an yamsahaha. Itu kalau segini nggak jauh sama sendok kita biasa, itu standar. Sendok kita itu juga segini isinya kalau dihitung-hitung. Cuman bedanya kita cepat nelannya. Kalau sendok itu cepat itu, sok cepat itu. Ini apa? Qabla wayal aqyadahu qabla an yamsahaha. Nabi biasanya kalau pakai tangan sebelum cuci tangan dia apain? Yal'aq ini namanya. Ya, diisep di apa? Jari tiganya. Kotor jorok, enggak, orang tangannya sendiri, kecuali tangan orang baru jorok. Kan ini tangan sendiri. Kan kita sendiri, kita sebelum makan kan cuci, sebelum ini nggak ada jorok, kita biasa masuk tangan ke mulut juga biasa. Ini bukan apa? Bukan sesuatu yang kotor ya, karena ini tangan kita sendiri. Dan kenapa? Ternyata sekarang sudah diketahui dalam ilmu kesehatannya. Karena setelah selesai kita isep ini ternyata ada cairannya lebih banyak bisa masuk ke dalam tubuh dan membantu proses pembusukan, proses makanan di dalam perut. Subhanallah. Zaman dulu tidak diketahui Nabi. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga perlu diingatkan tadi, maaf, kata-kata cuci tangan, Nabi tidak cuci tangan di satu tempat ya. Maaf, kadang-kadang ada orang cuci tangan di mangkok. Enggak, Nabi cuci tangannya di air yang mengalir. Tidak begini. Habis cuci di sini makan di sini juga, ini itu juga sama aja. Jadi yang apa? Iya, itu kadang-kadang kan ada tuh kalau di restoran Indonesia tuh banyak begitu. Iya begitu. Kobokan kecil masuk dari kotor, cuci tangan, makan. Habis selesai, kobok lagi. Kotornya di situ-situ juga. Jadi cuci tangan di sini maksudnya airnya apa? Mengalir. Kalau orang sekarang suka ada itu apa? Kayak terus ada siraman itu ya. Nah begitu, itu airnya mengalir, kata-kata cuci tangan. Saya lupa nanti kata-kata cuci tangan di kobok begitu lain. Cuci tangan adalah dengan mengalir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil makanan dari pinggir. Dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yakun min a'la sahfah." Kalau salah seorang di antara kalian makan, jangan makan dari atas piring. Walakin liyakul min asfali, hendaklah makan dari pinggirnya. Fa innal barakah tanzilu min a'laha, karena keberkahan turun dari atasnya. Kalau bahasa cedokan ya, apa kalau dari nampan atau dari apa namanya itu? Tempayan apa tempat makan tuh ya, nasi. Bakul, jangan ngambil dari sini sunnahnya. Sunnahnya dari apa? Dari pinggir. Itu yang pertama, nyedokin orang ngambil pita dari pinggir. Kemudian waktu sudah di piring, makannya sunnahnya nggak dari atas, tapi dari sini. Nasi. Ini kan kelihatannya sepele, Pak. Cuman makan dari sini kan sama juga, habis-habisnya sama. Oh, tapi beda. Rasulullah kenapa makan dari sini terus? Dia bilang, fa innal barokah, keberkahan Allah itu ketika kita makan bismillahirrahmanirrahim, itu makanan turun berkah. Berkahnya dari atas. Nah, kita disuruh makan dari sini. Kenapa? Karena kata ulama, kalau kita ambil dari sini, selesai suapan pertama berkah, kesananya tidak berkah. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat. Keberkahan itu turun dari atas. Ketika kita makan, ini terus turun. Dikatakan di dalam hadis, lihat. Wala ta'khudhu min a'laha fa innal barakatan hadiru min a'laha. Sesungguhnya keberkahan itu turun dari atas ke bawah. Jadi ketika kita makan di sini, ini berkah terus, suapan demi suapan berkah sampai habis. Tapi kalau kita ambil langsung dari tengahnya, suapan pertama berkah, yang lain itu biasa saja. Hilang berkahnya. Kan sederhana kelihatannya, hanya ngambil dari sini sama sini. Tapi kalau kita ngambil dari sini, keberkahan terus. Setiap suapan sampai terakhir makanan, berkah semuanya. Tapi kalau bapak ibu ngambil suapan langsung dari tengah piring,
berkah saat itu selesai. Sederhana kelihatannya, tapi mengandung keberkahan makan kita. Ya, kalau bahasa kita bawah kiri pinggir sama aja. Itu ternyata Rasulullah bilang enggak. Rasulullah yang maha dikasih tahu dari Allah yang maha memberikan keberkahan itu. Rasulullah melihat berkahnya dari atas, kalau engkau ambil dari atas selesai. Tapi kalau engkau ambil dari bawah, itu keberkahan terus dari awal sampai akhir. Itulah cara makan Nabi Muhammad SAW ketika dia makan di dalam kehidupan kesehariannya. Kemudian adab selanjutnya, ini kita lanjutkan kembali. Makanya Rasul SAW yaitu sangat bersih. Jadi Nabi makan tuh nggak ada sisa-sisa. Rasulullah SAW sangat bersih. Ustadz, kita kadang-kadang kita tidak bersih karena selalu waktu ngambil pertamanya kebanyakan. Itu nafsunya kan. Apalagi Ramadan nih, waduh, ngelihatnya kayaknya habis semua. Baru makan sedikit langsung selesai. Makanya di sini jangan. Itu ikuti sunnah Rasul SAW. Lihat, ini sisa begini Nabi tidak suka. Nabi tidak pernah makan ada sisanya. Sisa makanan dikatakan oleh Rasul itu yang dibuang, itu dimakan oleh syaitan, menggembirakan syaitan. Jadi kalau kita makan ada sisanya, setan girang. Kita nggak boleh bikin setan girang. Masa kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim tapi ngasih makan terus sama setan. Setan sih kata bilang musuh sih musuh, tapi tiap hari dikasih makan saya. Ini jangan dikasih makan terus. Bagaimana cara masih makan setan? Makan kita berlebihan. Lihat, Jabir radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'a luqma ahadikum falyakhudha." Kalau kalian makan lalu terjatuh, ambil itu makanan. Kemudian falyumit makana biha, hilangkan. Kalau memang dia agak kotor, bersihin. Kemudian wal yakulha, makan. Lihat, sampai Nabi kalau jatuh, kalau sampai bersih, Ustaz kan kotor meja. Ya makan jangan di meja kotor. Ini mejanya kotor, salah sendiri, mejanya yang kotor. Makanya disuruh makan di tempat yang bersih. Tapi kalau ada 1, 2 ambil. Enggak, itu tidak menimbulkan penyakit. Kalau sekali lagi kita makan di tempat yang bersih, jatuh ambil. Artinya tidak ada yang berantakan keluar. Ini Islam ajarannya. Jadi kalau ada orang Islam yang makan berantakan, bukan ajaran Islam. Islam ini luar biasa. Sebelum orang-orang non-Islam mengajarkan kebersihan, Islam luar biasa. Sangat bersih. Lihat, wala yada'ha li syaitan, jangan ditinggalkan untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Jadi kalau yang kita tinggalkan di piring atau kita tinggalkan di meja-meja kita yang terbuang, engkau tinggalkan untuk syaitan. Kata Rasul, jangan kau tinggalkan untuk syaitan. Lihat Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW, Ustaz, kalau ada yang tersisa makan kita nggak habis, kata Rasul, kalau engkau punya binatang berikan. Kita punya, mungkin kalau ada ikan, ada ayam, ada burung, kita kasih. Aman. Bahkan jadi sedekah. Jangan sampai dibuang di tempat tempat sampah. Ini yang tidak diperbolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ada keberkahan di sisa makanan. Kana yu'jibuhun athaqlu. Rasulullah SAW itu suka dengan makanan yang terakhir. Jadi makan ada sisa-sisa dikit itu paling suka Nabi Muhammad. Karena kata Rasul, kebanyakan berkah itu di sisa-sisanya. Sisa-sisanya. Makanya Nabi Muhammad itu bersih. Bersih. Bahkan kalau ada, ini bukannya kotor ya, kalau ada kalau ada yang sayur itu yang susah bersih, Rasulullah suka diginikan. Kemudian dia Ini seperti ini nih, bersih. Rasulullah SAW. Jadi tidak ada sisa makanan sedikit pun waktu Rasulullah makan. Jadi sudah bersih, itu kebiasaan Nabi. Ya Allah, kalau ini kita terapkan di rumah tangga kita, anak-anak kita makan dengan bersih, begitu subhanallah. Begitu girangnya kita sebagai orang tua ngelihat makanan tidak ada yang tersisa, artinya sayur yang diambil dia makan. Biasakan, jangan dibiarkan anak kita ngambil makanan di piring, kemudian tidak habis, dibuang. Itu harus kita ingatkan. Mungkin kalau orang-orang tua kita dulu suka nyebut nasinya nangis nah, itu orang dulu. Habis dibilang hadis bingung kita kan. Udah nangis dah. Mungkin biar kita sedih kali nangis tuh. Nah, kalau dimakan, memang kata Rasulullah, mungkin bahasa mereka ini kadang-kadang, maaf, orang-orang tua itu orang-orang pinter, orang tua kita dulu. Hanya mereka tidak menyebutkan dalilnya saja. Nangis bisa saja dimakan sama syaitan. Memang dia tidak rela dimakan sama, karena kalau dibuang itu dimakan sama syaitan. Subhanallah, ini adalah ajaran dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian
Ini sekali lagi ingat kata Nabi, kebanyakan berkah itu malah di sisa makanan. Jadi waktu kita makan ada sisa dikit-dikit, bersihkan. Itu kemungkinan besar kebanyakan berkahnya ada di akhirnya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, apa sih hikmah berkah itu? Berkah itu kata para ulama, kalau makanan berkah itu akan ada dua efek. Efek yang pertama menumbuhkan kesehatan. Efek yang kedua menumbuhkan semangat ibadah, itu berkah namanya. Jadi berkah di makanan bukannya alhamdulillah kenyang berkah. Kenyang itu berkah, bukan. Yang kenyang berkah itu maksudnya apa? Kenyangnya menjadi sehat untuk tubuh, kenyangnya membawa semangat ibadah. Itu namanya berkah. Makanya suka ada bilang semoga dapat rizki yang berkah. Artinya apa? Rizki yang manfaat untuk kesehatan, untuk dunia, berkah juga untuk ibadah. Itu namanya berkah. Jadi lain berkah sama berkat ya. Wah, berkat beda lagi. Berkat yang dibawa pulang bungkusan itu lain. Barokah itu al-barokah an-numu wa ziyadah. Di dalam bahasa Arab al-barokah an-numu wa ziyadah. Dan kita diperintahkan untuk setiap ketemu satu sama lain berdoa supaya dapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita disuruh kalau saling ketemu, semoga keselamatan dan keberkahan Allah untukmu. Artinya apa? Sehat yang Allah berikan berkah, menambah kebaikan dunia, menambah kebaikan akhirat. Itu kata-kata berkah. Lihat di sini Nabi juga bilang, "Anan nabiyya amara bilaqil asabi was-safhah." Kata wasahfah, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk menjilat asabi, tadi jari-jari tangan, wasahfah dan piring, bersihkan. Kenapa? Innakum la tadruna fi ayyil barakah. Fi ayyihil barakah. Kamu tidak tahu di mana keberkahan Allah kasih di tempat itu. Boleh jadi yang sisa makanan di sini. Boleh jadi yang ada di piring keberkahan di situ ada. Inilah yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mengunyah lebih dari 32 kali kalau makanan lembut, kue, nasi, sayur. Tapi kalau daging, Nabi Muhammad SAW ada yang mengatakan mengunyah sampai 70 kali. Allah, nggak sabar ya. Ngikutin susah. Kunyah kalau daging itu lama Rasulullah SAW. Kalau yang keras sampai 7 kali. Dan subhanallah, Bapak Ibu boleh dilihat di internet makanan yang sehat dikunyah berapa kali. 33 kali untuk makanan lunak, 70-an kali untuk makanan keras. Nabi sudah melakukan 1438 tahun yang lalu. Nabi Muhammad SAW. Cuman gak sabar ini. Main telan aja langsung. Telan. Itu dia. Wah, katanya gaya ular. Memang cepat habis memang. Nah itulah. Permen karet aja yang lama gitu. Kemudian membaca hamdalah. Rasulullah SAW kalau sudah selesai, Rasulullah SAW alhamdulillah. Berkata Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklah fayahmaduhu 'alaiha." Allah itu sangat ridho kepada hambanya kalau dia lagi makan setelah selesai mengucapkan apa? Alhamdulillah. Allah ridho. Allah suka. Ridho itu artinya apa? Ridho. Kalau kita sudah ridho sama seseorang, kekurangannya dianggap nggak ada, yang dikerjakan dianggap sempurna. Allah nganggap ridho dah. Rizki yang kita dapat ini syukurnya kurang, tapi saat kita makan, alhamdulillah. Alhamdulillah kita itu sudah Allah menjadi ridho. Rizki yang sudah dikasih sama kita, Allah anggap kita sudah bersyukur kepada Allah. Sudah dianggap kita sudah bersyukur. Karena memang rizki luar biasa banyaknya. Oleh karena itu jangan lupa setelah makan alhamdulillah. Au yashrabu syurbah fayahmaduhu 'alaiha, atau mengucapkan atau minum kemudian mengucapkan alhamdulillah. Allah ridho. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama bagaimana Rasulullah SAW membaca doanya. Kemudian di hadis yang lain ada juga doa-doa yang lain. Ini saya tidak membahasnya. Nanti insya Allah ini doa-doa yang seperti ini saya kirim lewat grup majelis taklim di tempat kita. Jadi doa-doa seperti ini supaya bisa dilihat karena ini panjang. Agak panjang, jadi saya kirim nanti insya Allah lewat itu. Kemudian Rasulullah SAW tidak banyak bersendawa. Apa itu? Itu dia. Gitu ya, sendawa itu ya. Apa bahasa kita benar kan sendawa ya?
tahak, begitu tuh Nabi gelegekan. Nah, itu gelegekan itu. Ibnu Umar pernah berkata, ketika Rasulullah SAW mendengar orang banyak bersendawa waktu makan, kufa'an jusya'uk, tahan. Jusya'uk itu sendawamu. Gelegekan ini tahan, jangan banyak. Makan tuh bukan adab orang makan. Orang lagi makan itu Rasulullah SAW nggak suka itu. Ada sahabat lagi makan begitu. Kufa jusya'uk, tahan. Jangan begitu. Itu adab. Nggak tahu di sini aib apa enggak kalau begitu. Aib juga lagi makan. Begitu. Rasulullah SAW nggak suka. Fa inna aktsarahum syiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Ini kata Rasul terlalu banyak ini makannya nih. Sampai begitu. Nanti kalau terlalu banyak kenyang di sini nanti di akhirat lapar. Jangan begitu. Artinya bersandawa itu begitu Rasulullah SAW tidak suka. Kalaupun mau terjadi begitu, keluar jangan di depan orang banyak. Dan kata Rasul ini karena terlalu penuh, mungkin jadi ini udaranya kurang nih. Bukan sepertiga makan, sepertiga air, tapi sepertiga udara ini kurang. Boleh jadi ada kurangnya, akhirnya bersendawa. Nah, Rasulullah SAW tidak suka. Jadi kalau ada ketika kita makan anak kita begitu, jangan begitu. Rasulullah tidak suka. Ini pelajaran sepele, tapi kalau kita sampaikan terus kepada anak-anak kita, akhirnya anak-anak kita coba lihat. Kalau kita rutin tidur, mandi, makan kita terapkan, nanti lama-lama anak kita waktu mau mengerjakan sesuatu, ini ada sunnahnya enggak nih? Ada contohnya enggak? Akan terbiasa. Kita berikan pendidikan hari-harian. Kalau kita hanya dudukkan terus kita ajari, yang lebih mengena berjalan di dalam kehidupan keseharian, kita terapkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi menghisap jarinya. Kemudian makan dengan pembantu. Rasulullah SAW tidak malu untuk makan dengan pembantu. Atau Rasulullah SAW bilang kalau memang pembantu itu tidak malu, dia menyiapkan makanan, dia malu untuk makan sama kita, ambilkan piring, makanan, kasih. Jangan biarkan pembantu itu makan dari makanan yang bukan dia masak. Hendaklah dia makan dari apa yang dia masak. Ambilkan, kadang-kadang pembantu malu, bawa. Itu sunnahnya. Jadi makan ajak. Itu ajak bareng makan bersama kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai dia idza ata ahadukum khadimahu bi ta'amihi. Apabila pembantu datang membawa makanannya, fa illam yajlisu ma'ah. Kalau memang dia nggak bisa mau duduk bersama dia, maka fal yunawilhu lukmatan au lukmatain. Hendaklah dia merasakan 1 atau 2 suap. Artinya rasakan juga. Jangan sampai dipisahkan makannya kita dengan makan mereka. Bahannya beda, tidak. Bos, tuan sama pembantu sama di dalam pandangan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kalau makan bareng biasanya Rasulullah bilang malu mereka, tapi tetap ambilkan, bawa. Itulah yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir yaitu memperhatikan tetangga. Ustaz, ini tetangga kita bukan muslim. Untuk bicara tetangga tidak mesti muslim dan non muslim, sama dalam Islam. Al-jar, tetangga itu sama. Hatta dia orang kafir, dia bukan orang muslim, tapi dia tidak memusuhi, tidak memerangi kita, hidup kita sama di satu tempat. Dia adalah punya hak. Nggak boleh kita mengganggu, tidak boleh kita lihat di antara makanannya ini. Rasulullah SAW mengancam, la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman dengan sempurna iman salah seorang di antara kalian, dan jarnya la ya'manu bawa'iqahu, sementara tetangganya tidak aman dari merasa gangguannya. Nyetel musik sebesar apa tetangga nggak bisa itu dalam Islam tidak. Hatta tetangganya kafir tidak boleh. Rasulullah SAW melarang. Nah, di dalam makanan ada idza tabaha ahadukum kidron falyukthir maraqaha. Kalau salah seorang di antara kalian masak sayur, banyakkan sayurnya. Kenapa? Tsumma liyunawil jarahu minha. Kemudian hendaklah diberikan sedikit tetangganya dari apa yang dia masaknya. Apalagi masakan yang baunya Masya Allah, sampai kecium, tetangganya ciumnya enak, cuman nggak dapat apa-apa. Nah, jangan, sedikit kasih. Rasulullah SAW, Ustaz di Amerika berikan. Allah itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Ini nggak ngelihat, sekali lagi kita nggak ngelihat dia muslim atau non muslim. Muslim non muslim sama. Kalau kita masak, apalagi maaf ketika ada pesta,
ada di rumah kita ada acara, banyak orang kumpul, tetangga dempet dengan rumah kita, sedikit berikan. Itu adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ajaran Nabi Muhammad. Jangan dibiarkan baunya saja kecium. Bakar sate, waduh, sate itu kan masya Allah baunya. Tetangga bau, tapi nggak dapat apa-apa, dapat baunya saja ini kadang-kadang. Kasih, ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-jar qabla dar, itu ada istilah orang Arab suka ngomong begitu. Tetangga sebelum rumah. Kalau mau apa-apa, ini makan belum makan, oper dulu tetangga sedikit, biar dia ngerasakan sedikit. Allah, kalau kita tunjukkan akhlak Nabi seperti ini luar biasa. Inilah tata cara kebiasaan makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tinggal minum, cara minumnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada berapa menit lagi? 10 menit. Kalau 10 menit mungkin minumnya Nabi pada pertemuan akan datang plus pakaian Nabi. Besok pertemuan akan datang minumnya Rasul dan pakaiannya Rasul. Setelah itu baru kita mulai masuk ke dalam rumah tangga, Rasulullah sebagai seorang suami. Setelah itu Rasulullah sebagai seorang ayah dan kakek. Dan yang terakhir nanti Rasulullah dengan sahabat yang muslim dan non muslim. Bagaimana Rasulullah bersikap dengan orang non muslim, diajarkan sama Rasul. Karena Rasulullah dulu lingkungannya Yahudi. Di kota Madinah itu Yahudi banyak. Di kota Makkah musyrikin, yaitu orang yang menyembah berhala. Nanti bagaimana sikap Rasulullah kita akan sampaikan, biar betul-betul dalam bergaul kita, dalam kehidupan kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau ada yang bertanya sebelum saya tutup berkaitan dengan makan, falitafaddal. Menunya Rasul nanti terakhir kita selipkan. Menunya ada, kesukaan Nabi itu makannya apa? Suka ada. Di antaranya menunya Nabi buah, Rasulullah suka, tapi beda itu kalau buah Nabi makannya sebelum makan nasi. Kalau kita kan cuci mulutnya apa? Buat terbalik, kalau Rasulullah tidak, dia makan buah dulu baru makan nasi Rasulullah SAW. Nanti insya Allah ada makanan-makanan favorit Nabi. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Boleh atau tidak? Iya, makan sambil baca boleh apa tidak? Sama tadi, yaitu makan itu kata para ulama malah tidak bagus ibu makan diem begitu aja, jangan. Makan boleh dengan ada kegiatan, tapi tadi tidak menjadi lebih banyak bacanya, atau kalau bicara tidak lebih banyak apa bicaranya, hanya untuk apa selingan sedikit diperbolehkan. Sunnah malah makan kita ada sedikit bicara, jangan kita diem makan, itu diem malah tidak bagus, kita bicara sedikit, tapi jangan terlalu berlebihan. Sama tadi, jangan terlalu berlebihan. Kalau baca, kalau ada orang lebih baik jangan baca ini. Lebih kita bicara lebih apa? Lebih bagus. Kalau ada temennya itu lebih afdol tidak membaca tentunya. Tapi kalau kita sendiri mana sebentar, silakan. Mungkin kalau ada yang bertanya lagi. Silakan. Ya. Ada juga Ustadz yang mengatakan sebaiknya kalau makan tuh diem aja gitu, jangan ngobrol-ngobrol. Bener nggak Ustadz? Enggak, yang lebih bagus jangan diem saja, ngobrol sedikit, tapi jangan kebanyakan. Iya, justru malah makan tuh diem, enggak. Rasulullah SAW makan ada apa? Ada bertanyanya, ada bicaranya sedikit. Karena memang ini juga untuk apa? Untuk hawa juga biar imbang. Jadi jangan diem aja, kadang-kadang makan diem, habis makan kekenyangan diem lagi. Diem terus nanti malah tidak bagus. Jadi memang terbuka, nggak jadi masalah. Tapi yang penting jangan berlebihan tadi. Dan kita lihat itu kalau di mana, kalau kita makan dengan orang-orang ulama itu kadang kalau kita makan bareng, kadang mereka ngasih apa? Ngelihat makanan ini dijelasin, ini dulu begini, ini ada sambil apa? Sambil bicara itu sambil makan sambil memberikan hikmah-hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Lagi pertanyaan di luar makan juga nggak apa-apa ini, di luar makan, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Di luar soal makan Pak, bagaimana mengekspresikan rasa syukur? Syukur itu yang universal Pak ya, yang sukacita atau celebration, yang sesuatu yang
diharapkan terjadi, lalu kita mensyukurinya, lalu mengekspresikannya itu dengan doa atau dengan sujud syukur atau dengan sholat 2 rakaat atau gimana? Ya. Terima kasih, Pak. Iya, berkaitan dengan syukur. Ini berkaitan dengan cara bersyukur. Ini nanti ada yang bersyukur secara umum, ada yang bersyukur secara khusus. Yang pertama, syukur itu akan sempurna secara umum harus memenuhi 3 syarat. Kita mau bersyukur, dikatakan bersyukur dengan sempurna kalau memenuhi 3 syarat. Yang pertama, diucapkan dengan lisan. Alhamdulillah. Ini sebagai tanda syukur. Setiap kita dapat apapun, alhamdulillah. Nanti kita akan lihat keadaan Nabi. Nabi itu setiap ketemu orang, setiap ditanya sama orang, tidak pernah lebih kalimatnya kecuali diawali dengan alhamdulillah. Hanya saja Nabi kalau lagi senang, Nabi selalu ngomongnya kalau ketemu, misalkan bagaimana ya Rasulullah keadaanmu, lagi senang, lagi enak, lagi masalah tidak ada, Rasul suka membaca mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu berarti sahabat tahu Rasul lagi enak. Tapi kalau lagi susah, Rasulullah tetap bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi tetap alhamdulillah juga. Itu Rasulullah SAW. Jadi untuk mewujudkan rasa syukur kita pertama dengan lisan. Yang kedua di dalam hati. Ini harus diyakini nikmat yang kita terima ini murni karena kebaikan dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah kebaikan dari Allah. Jangan pernah Bapak Ibu dapat nikmat merasa, oh ini ya karena saya pinter, karena saya kuat, karena saya rajin, karena tidak. Yang pertama harus disyukuri, ini yakin betul-betul karena nikmat dari Allah. Berapa banyak orang yang lebih hebat ilmunya dari kita, nggak dapat seperti yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak orang yang lebih kuat dari kita, nggak dapat seperti yang Allah berikan kepada kita. Murni datang dari Allah. Ini namanya syukur. Jadi syukur yang pertama, lisan diucapkan, hati diyakini. Nah yang ketiga akan sempurna syukur tadi kalau dipraktekkan. Yang ketiga apa? Nikmat tersebut dijalankan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Jangan sampai nikmat tadi digunakan untuk maksiat. Kita dapat rizki, alhamdulillah. Di hati kita yakin ini datang dari Allah, mari kita gunakan rezeki ini sesuai dengan perintah dari Allah. Itulah syarat syukur. Kalau bahasa Arabnya asyukru bil qalbi wasyukru bil lisan wasyukru bil arkan. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan. Nah ini secara umum. Nah kemudian masalah ada nggak sujud syukur? Dapat nikmat sujud syukur. Nah di sini ini saya sampaikan pendapat terbanyak ya. Nanti ada juga orang bilang sujud seperti Imam Malik, sujud syukur tidak ada. Sujud syukur tidak ada. Kenapa? Sujud syukur yang mana yang mau kita syukuri? Nikmat yang besar, bukankah semua nikmat Allah ini besar? Nilai yang sangat hebat, bukankah semua nikmat ini hebat? Kenapa kita milih hanya nikmat tertentu sujud syukur, yang lain tidak sujud syukur katanya. Oleh karena itu dari mazhab Malikiyah tidak ada sujud syukur. Tapi kita ambil dari pendapat terbanyak Syafi'i, Hambali, terbanyak mengatakan sujud itu ada 3 macam. Sujud itu ada 3 macam. Yang pertama sujud khusus di dalam sholat. Yang kedua sujud khusus di luar sholat. Yang ketiga sujud di dalam dan di luar sholat. Sujud khusus di dalam sholat adalah sujud, yaitu sujud khusus dalam sholat, sujud sahwi. Kalau kita ada lupa, ini Isya rakaat ini waktu tahiyat pertama ternyata apa? Diri lurus. Berarti kan mestinya tahiyat pertama kita bilang subhanallah lurus saja terus, nggak apa-apa sudah. Nanti sebelum salam ada apa? Sujud sahwi, sujud karena kita lupa atau karena ragu. Ibu bapak lagi sholat sendirian, ini Isya yang ketiga apa keempat ini rokaatnya. Kata ulama ambil yang tersedikit, yang ketiga. Jangan kayaknya 4 ini males nih, mau cepat selesai. Ambil yang sedikit 3, nambah 1 rokaat. Akhirnya sebelum salam sujud sahwi. Itu namanya sujud sahwi, sujud yang hanya ada di dalam sholat. Ada sujud di dalam dan di luar sholat. Apa itu? Sujud tilawah atau sujud sajadah. Ibu kalau baca Quran ada gambar masjidnya tuh, ada pintu masjid sajadah. Kalau cetakan Saudi juga ada tulisannya as-sajadah.
Seperti surat Iqra yang paling terakhir, wasjud waqtarib. Nah, itu sujud. Itu ada saat di dalam sholat kita baca, sunnahnya sujud. Atau waktu kita baca Quran, di luar sholat baca Quran, ada kalimat itu, sujud. Itu namanya sujud yang ada di dalam dan di luar sholat. Nah, ada sujud khusus di luar sholat, sujud syukur. Ini sujud syukur hanya ada di luar sholat. Syukur yang bagaimana? Tadi kata Imam Syafi'i, yang diharapkan. Ini istri kita sudah mau melahirkan, kita nunggu tegang di luar. Pas dokter bilang, alhamdulillah ada berita lahir, langsung sujud syukur. Itu yang apa? Yang sedang semua nikmat besar, semua nikmat dari Allah besar. Tapi ini yang sedang lagi apa? Oh, kalau bahasa kita tegang, ini kata Imam Syafi'i, kata ulama kebanyakan dianjurkan sujud syukur. Boleh langsung di tempat, boleh jauh dikit, tapi jaraknya nggak jauh. Pak, istri sudah lahir. Wah, ini di jalanan, cari dulu musola dulu kan. Musolahnya di sono, ke sana langsung sujud. Boleh tuh, jaraknya apa? Jauh tapi nggak terlalu jauh. Tapi kalau entar kabarnya sekarang besok baru sujud syukur, terlambat syukur, kelamaan. Nah, kalau yang bisa langsung, tapi kalau nggak memungkinkan, cari tempat yang bagus atau yang nggak dilalui orang, langsung sujud. Itu dianjurkan dan itu namanya sujud syukur, boleh. Dan Ustadz lebih condong, ada nggak sujud syukur? Kebanyakan ulama ada sujud syukur. Ada berita misalkan ada orang yang kita harapkan tuh ternyata dapat sujud syukur. Itu sesuatu yang apa, luar biasa. Kalau mau sholat, enggak. Sholat nanti babnya lain. Ini yang dianjurkan hanya apa? Hanya sujud saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Nah, iya, sujud syukur atau sujud tilawah, ini sujud tilawah di luar sholat, tetap dianjurkan menghadap kiblat yang pertama. Kita baca Quran, ibu tadi baca Qurannya, bapak nyender ke sana, kiblatnya ke sana. Ada kalimat sujud, langsung apa? Berbalik langsung sujud. Ini yang dianjurkan. Begitu juga sujud syukur, dapat berita di sana langsung masuk menghadap kiblat, langsung sujud. Tetapi ketika tidak memungkinkan dan tidak tahu, kita tidak tahu nih kiblat kemana, langsung apa? Sujud boleh, sujud syukur boleh. Bapak misalkan ibu dengan mobil, ada baca Quran, ada kalimat perintah sujud. Seperti dalam surat As-Sajdah ya, kalau yang biasa dibaca Jumat pagi, subuh itu, ada sajadah. Waktu kita nyupir, nggak usah berhenti sujud dulu, langsung saja kita memberikan isyarat dengan apa? Seakan-akan kita membayangkan kita bersujud. Cukup baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Membayangkan kita sujud, nggak perlu berhenti. Atau di saat sujud syukur tadi, kita nggak tahu tempatnya, langsung nggak tahu kiblat kemana, sujud, nggak jadi masalah. Karena niat ini adalah bukan sujud untuk apa? Seperti sholat, ini adalah sebagai syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kalah sama pemain bola. Pemain bola dong kalau ngegulin sujud syukur. Itu kan pemain bola tuh kalau habis ngegulin, wah sujud syukur semua tuh. Dia aja yang sujud syukur. Nah, kita dapat nikmat lebih dari gol. Kenapa nggak sujud syukur? Kadang-kadang yang aktif sujud syukur nih pemain-pemain bola Indonesia ini, kalau sudah ngegolin, waduh, sujud syukur. Tapi di luar itu ada nikmat besar, nggak sujud ya. Ini padahal ini sebenarnya sujud syukur itu bukan itu aja, banyak masalah yang perlu kita luar biasa. Nah, iya, kalau sajadah tadi ini dalam sholat. Misalkan ya, misalkan kita kiblat, kita misalkan Iqra ya terakhirnya, misalkan wasjud waqtarib, Allahu akbar. Jadi tidak ada angkat begitu. Jadi wasjud waqtarib, Allahu akbar. Bacaannya di Quran ada macam-macam, kita nggak usah baca. Boleh baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Jadi 1 2 3 4 Akbar, Allahu Akbar. Baru apa? Biasa jadi pas kalimat sujud, innama intikan dalam surat sajadah itu, ketika kharru sujada Allah, jadi langsung, jadi nggak pakai, nggak ada begini nih. Maka kharru sujada Allahu Akbar. Jangan dipakai di sini nanti ambil ini. Allahu Akbar. Enggak boleh di sini. Baru tenang sebentar, baru Allahu Akbar.
Jadi tambahan itu apa? Pakai Allah Akbarnya pakai, hanya gerakan tangan di dalam ini enggak. Jadi wasjud waqtarib Allah langsung. Jadi tidak ada langsung. Terus pas bangunnya langsung. Berhenti sebentar baru Allah. Karena tadi wasjud waqtarib kan di akhir ayat. Ruku seperti biasa. Ustaz, kalau seandainya imamnya lupa nggak sujud syukur bagaimana? Enggak apa-apa, enggak sujud sajadah. Ya sujud saja. Enggak apa-apa, jangan sujud, batal kita. Jadi jangan ikut. Jangan ikut. Maaf, jangan kita, wah imam ini nggak ngerti nih, men sujud aja dia, batal kita, makmumnya batal. Kenapa? Karena Rasul pernah bilang, ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru fa idza raka'a farka'u fa idza qala waladdallin faqulu amin. Rasulullah SAW mengatakan imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Kalau dia bertakbir, takbirlah. Kalau dia ruku, rukulah. Kalau dia bilang waladdallin faqulu amin, ucapkanlah amin. Jadi harus apa? Ikut imam. Begitu juga kalau kita sholat, mungkin kalau yang umroh, haji pasti. Kalau Jumat subuh itu di Mekah, Madinah mesti apa? Sujud. Ada yang teka juga diem, Allahu Akbar, dia nggak tahu, dia diem aja. Dia bingung kali mau sujud, sangkain imam salah. Masa salah imam semuanya ikut apa? Mestinya diikuti. Kalau dia nggak ikutin bagaimana? Ini tidak boleh, harus diikutin. Harus diikuti apa? Sujud. Nah, yang terjadi itu sepakat seluruh ulama di dalam sholat harus diikuti. Kalau imam tidak melakukan, kita tidak boleh melakukan. Kalau melakukan batal. Tapi kalau di luar sholat kita baca, ini baru terjadi perbedaan. Saya baca Iqra bismi rabbik, terakhirnya wasjud waqtarib. Bapak ibu lagi nggak niat denger, sampai denger, itu nggak dianjurkan, nggak mesti ikut. Tapi kalau memang bapak dengerin bacaan saya, harus ikut. Saya sujud, bapak ibu harus ikut apa? Harus ikut sujud. Karena bapak ibu emang niat untuk apa? Menyimak bacaan saya. Maka harus, kecuali orang itu menghafal, cukup sekali, gak perlu diulang. Karena ulang-ulang lagi, ruku lagi, sujud lagi, orang hafalan. Dia lagi ngapal kan pasti diulang-ulang. Kalau diulang-ulang tidak perlu. Dan tidak berlaku kecuali orang itu memenuhi syarat sebagai qori, sebagai pembaca Al-Quran. Seperti orang yang motong ayat, seperti saya tadi misalkan. Saya sholat, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin, wasjud waqtarib, dapat bacaan itu aja langsung. Motong hanya itu, apakah enggak? Tidak. Kenapa? Karena dia potongnya hanya itu saja, mestinya baca dari apa? Dari awal. Jadi tidak boleh hanya motong begitu saja. Ngerjain orang itu main apa? Bikin kaget. Dan nanti di dalam sholat aturannya tidak boleh atau tidak dianjurkan di sholat sirriyah atau di sholat sir, sholat duhur, sholat asar, tidak dianjurkan. Karena imam akan menjadi fitnah nanti, tiba-tiba apa? Allahu Akbar, bingung makmum dia. Ini orang lupa apa-apa nih. Nah, harus sujud. Ya. Itu sunnah muakkadah. Memang tidak wajib, tapi itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat disunnahkan. Jadi sangat sayang. Kenapa? Kata Rasul, pahalanya apa? Tidak ada disebutkan pahala. Tapi yang pertama, Nabi tidak pernah meninggalkan. Kalau ada bacaan sujud, dia sujud tilawah. Yang kedua, syaitan, kata Rasul, kalau ada orang membaca Quran atau sholat, ada bacaan sujud tilawah, dia sujud, syaitan itu akan menangis. Dan dia akan berkata, waili, 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 celakalah aku, celakalah aku. Aku diperintahkan oleh Allah langsung sujud, aku tidak mau sujud. Orang ini hanya sekedar membaca, dia sujud. Jadi pegel setan. Itu kata ulama menunjukkan gede pahalanya kalau megelin setan. Itu salah satu pahala besar atau tidak besar, dikasih gambaran, salah satunya itu nyakitin setan. Setan semakin sakit, semakin besar itu pahala berarti. Berarti besar sekali pahala mengikuti apa? Sujud sajadah atau sujud tilawah. Insya Allah apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ilmu kepada kita dengan ilmu yang manfaat, yang menghantarkan kita keselamatan fid dunya wal akhirah.
yang menghantarkan kita untuk menuju kebahagiaan dunia wal akhirah, dan semoga dengan keberkahan majelis ilmu yang mulia ini keluarga kita semua dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita semua dijadikan anak yang saleh dan salehah, dipanjangkan umur mereka fi taatillah wa taatir rasuli wa barani walidayh, dan semoga kedua orang tua kita, saudara kita, orang yang kita cintai yang telah dipanggil oleh Allah dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dijadikan kuburnya taman-taman surganya Allah, diluaskan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.